Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saya harus membayangkan banyak orang di depan saya. Tapi tidak apa-apa, saya sapa satu-satu. TKA, tunjuk jari. Banyak TKA. TKB. Wah. Rici 1 ya. TKA Rici 1, TKB Rici 2. SD Rici 1, tunjuk jari. Banyak juga. SD Rici 2, tunjuk jari. Lumayan banyak. SMA Rici 1, SMA Rici 2. Banyak. Para orang tua wali murid, tolong hentikan sejenak aktivitas masak-memasak, mengikuti Ekaristi dengan penuh perhatian. Terima kasih orang tua wali murid yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Mungkin sudah bosan dan jenuh, pasti. Bapak Ibu guru yang terkasih, Rici 1, Rici 2 dari TK sampai SMA, suster-suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para alumni, ada para alumni di sini juga, terima kasih atas kehadirannya. Seluruh karyawan, karyawati, rekan kerja sekolah Rici dan 2 yang dikasih Tuhan. Salam sehat dan semangat, berkat Tuhan melimpah. Ulangi. Salam sehat dan semangat, berkat Tuhan melimpah. Ya, Corona ini telah mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk juga kepada saya, harus merayakan Ekaristi seperti ini. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini bukanlah seolah-olah kita merayakan Ekaristi, tetapi kita sedang merayakan Ekaristi dengan cara yang baru. Batin kita, hati kita sekarang ini bersatu, terhubung satu sama lain di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sekarang melihat kita dan kita terhubung satu sama lain. Maka kerinduan yang besar itu kita simpan dalam hati kita.
Hingga suatu ketika di dalam harapan kita yakin bahwa situasi ini akan berakhir, situasi yang baik, situasi yang baru akan kita alami. Dan pada saat yang baru itulah kita juga harus menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang baru. Maka ini saya singkat saja, warga Ricci yang terkasih, sudah merangkum dari TK sampai karyawan tadi. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di saat situasi seperti ini. Dan kita bersyukur dalam perayaan Ekaristi ini karena begitu banyak rahmat Tuhan yang kita terima. Kita mungkin sedih, kita rindu, kita juga bosan, mungkin juga galau, tetapi kita tidak kehilangan harapan. Kita tetap bersyukur karena banyak hal yang kita bisa pelajari dari peristiwa pandemi ini. Banyak juga makna yang bisa kita temukan di tengah keprihatinan ini. Kalau ada yang merayakan kelulusan dengan cara yang unik, ya, akan menjadi cerita kelak bahwa saya adalah generasi yang lulus secara virtual. Luar biasa ya. Siapa tahu bisa kita ceritakan kepada saudara-saudara kita kelak. Maka selamat kepada yang lulus, selamat yang selesai UAS, selamat yang sedang mengoreksi ujian dengan saya. Suatu ketika saya ditanya, Romo, bagaimana perasaan Romo stay at home? Saya bilang bahwa saya ini sudah stay at home selama 4 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu baru 3 bulan, saya sudah 4 tahun karena saya di rumah pendidikan 24 jam berjumpa dengan frater mulai dari bangun tidur sampai pergi tidur kembali. Tidak mudah ya mendidik anak-anak kita. Ya. Maka ada 2 pesan yang Romo mau sampaikan kepada warga Ricci dari sabda Tuhan itu. Yang pertama, jangan lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kalau ditanya apa Romo, sesuatu yang jahat itu, kalian sudah tahu semua. Ya, apa yang jahat di mata Tuhan? 10 perintah Allah itu sudah ada ya. 5 perintah gereja. Kalau melanggar itu semua yang jahat di mata Tuhan. Sudah menjadi jelas apa yang jahat di mata Tuhan. Ada dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil kita belajar, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini yang sulit. Suatu ketika, saya misa di sekolah dan saya bertanya saya ajak beberapa orang maju ke depan. 1 cewek, 1 cowok. Kemudian saya beri pertanyaan. Kalian nanti cita-citamu mau jadi apa? Saya minta supaya jawabannya dibisikkan kepada saya sebelum dikatakan kepada teman-teman mereka. Saya kaget. Karena mereka mau jadi apa? Ada yang tahu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Saya waktu itu belum tahu ini YouTuber apa gitu ya. Kemudian saya baru tahu. Mau jadi YouTuber seperti Atta Halilintar yang cowok. Yang perempuan mau jadi YouTuber kayak Ria Ricis. Maka saya cari itu di internet itu ya, di YouTube. Siapa orang? Ternyata memang benar. Luar biasa mereka. Saya katakan tidak ada yang salah mau jadi YouTuber supaya berhasil dalam kehidupan ini, cepat dapat uang, sukses dalam waktu sekejap. Tidak ada yang salah. Tetapi ingat 2 pesan tadi. Kalau kita masih menjadi murid Yesus, jangan lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan sebagai YouTuber. Misalnya apa? Ngeprank. Ya, ngeprank yang jahat. Itu ya, ngeprank yang dulu itu kan ada yang ngeprank pakai sampah gitu ya. Kasihan tuh ya kan. Ngeprank yang jahat, ngeprank yang berbahaya. Itu berarti jahat di mata Tuhan. Jadilah YouTuber yang adalah pengikut Yesus. Jadi apapun cita-cita kalian, ya, mau jadi apapun silahkan. Tetapi jangan lupa menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah ini yang sulit. Ini yang sulit karena biasanya yang disukai oleh manusia itu yang jahat-jahat, yang gelap-gelap gitu kan. Sebagai warga Ricci, jelas kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita disatukan oleh Tuhan Yesus.
Yang kedua, kisah YouTuber tadi. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh, siapa musuh kita? Mungkin kita mendefinisikan, mengartikan musuh itu orang yang nyinyir, orang yang membenci kita, orang yang memberi komentar negatif, yang membuli kita, yang membunuh karakter kita. Atau Bapak Ibu mungkin orang yang nggak bayar hutang. Kalau ada yang hutang itu lebih baik kasih aja karena nanti jadi musuh Pak. Kalau mulai nagih jadi musuh. Musuh itu nggak usah kita cari, itu banyak. Siapa saja bisa menjadi musuh kita. Dan bahkan mungkin diri kita sendiri bisa menjadi musuh kita. Maka perintah Yesus ini, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pekerjaan yang seolah-olah mustahil bisa kita lakukan. Ada orang yang mengatakan, apa sih lawan dari mengasihi? Ada yang bilang membenci. Mungkin tidak juga. Lawan dari kata mengasihi itu mungkin tidak peduli. Kalau kita mulai tidak peduli, itu bahaya. Karena kita juga menciptakan musuh bagi orang lain. Selain kita juga punya banyak musuh, kita menciptakan musuh bagi orang lain. Musuh-musuh kita yang kita anggap musuh, kalau kita berhasil peduli dengan mereka, kalau kita berhasil menyebut mereka dalam doa-doa kita, tidak menjadi musuh lagi. Statusnya sudah berubah, tidak lagi menjadi musuh kita. Jadi perintah ini meskipun berat, tetapi mungkin kita lakukan. Dan di dunia media sosial yang sekarang, di mana ada satu benua lain selain benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, ada satu benua lain, yaitu itu benua virtual itu. Karena punya warga negara ya, netizennya kan ada ya. Itu bisa menjadi tempat menciptakan musuh-musuh dalam hidup kita. Orang yang menyelinap pergi, anonim, musuh yang anonim, dan membuat kita dalam setiap saat bisa memiliki jiwa bermusuhan. Jiwanya selalu bermusuhan, kompetitif bermusuhan. Kalau dunia itu tidak kita kasihi, kalau dunia itu tidak kita akrabi dengan baik, maka perintah Yesus, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ini juga adalah perintah untuk peduli, perintah untuk membawa di dalam doa orang-orang yang tidak kita sukai, orang yang kita anggap membenci kita. Dan kita akan menjadi agen perdamaian. Kita akan memutuskan rantai permusuhan. Karena yang namanya kejahatan, yang namanya kedosaan itu seperti rantai yang terus berputar dan akumulatif. Hanya dengan peduli, mengasihi dan mendoakan, diputuslah rantai itu dan kemudian tidak berlipat ganda. Maka menjadi murid Tuhan di zaman sekarang ini mengingat dua hal ini. Sabda Tuhan yang memberi inspirasi kepada kita semua. Jangan lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita tetap bisa menjadi YouTuber, boleh silahkan. Bahkan saya itu disuruh, Romo jadi YouTuber saja. Nah, saya mau jadi Romo, tidak mau jadi YouTuber. Tapi kalau suatu ketika menjadi YouTuber, ya YouTuber yang Romo. Atau Romo yang YouTuber. Tapi tetap mengikut Yesus. Ya, yang tidak melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, berusaha mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu pesan yang pertama. Nah, kalau sekarang kita sudah berusaha mengasihi Tuhan, syukur pada Allah. Mengasihi sesama, mengasihi musuh, syukur pada Allah. Yang kedua,
Kita bersyukur bahwa pandemi ini juga mengajarkan kita banyak hal. Mungkin kepada para siswa, sekarang boleh bertanya bahwa mungkin juga melalui pandemi ini kalian menjadi semakin kreatif. Semakin kreatif. Nah, saya lihat di media sosial ada yang mulai menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, kemudian direkam. Itu kalau ngerekamnya salah diulang terus sampai 10 kali. Keponakan saya itu sampai 12 kali baru hafal itu ya. Kemudian dikirim ke gurunya. Ada yang bikin masakan, membuat donat, kemudian difoto, dikirim ke gurunya. Kan jadi kreatif gara-gara pandemi ini. Mungkin juga jadi dekat dengan saudara-saudara karena tinggal di rumah bersama orang tua. Pandemi ini membawa makna bagi kita, positif ya, bagi para siswa. Bagi para guru yang terakhir aja deh. Para orang tua. Nah, ini baru orang tua ini tahu rasa sekarang. Dulu orang berpikir, ya kan, anak-anak dibiar cepat kamu pergi ke sekolah karena ya ke sekolah kan dididik sama guru ya, di rumah enak-enak kan nanti kan pulangnya baru ketemu sudah lelah anaknya tinggal tidur, tinggal ngerjakan PR. Sekarang karena pandemi ini ya anak-anak di rumah. Nah, mulai mengajari anak-anak, mulai tahu sulitnya ngajari anak-anak itu seperti apa. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Emosi, mulai memanas. Wah, mulai ada yang penggaris mulai bergerak ini. Ya, mulai ada yang bergetar menahan kemarahan. Saya bilang rasain. Ya, rasain. Tidak mudah mendidik anak itu tidak mudah. Jadi selama ini kalau kita suruhlah anak-anak ke sekolah menjadi tugas dari ibu guru untuk mendidik. Sekarang kita harus diingatkan, mendidik anak itu juga menjadi tugas bapak ibu di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah. Nah, semoga dengan peristiwa pandemi ini nanti kalau ketemu bapak ibu guru di jalan, sudah penuh rasa hormat. Terima kasih Pak ya, terima kasih Bu ya. Ternyata sulit jadi bapak ibu guru itu ya, sulit. Saya bisa ngomong begini karena saya juga pendidik ya. Saya 24 jam bersama anak-anak, itu hanya rahmat Tuhan yang membuat saya bisa bertahan ya. Luar biasa sulit. Jadi kita tahu betapa sulitnya mendidik anak dan kita disadarkan mendidik anak adalah tugas juga dari orang tua di rumah, bukan hanya bapak ibu guru di sekolah. Maka kita bersyukur memiliki kedekatan kembali dengan anak-anak ya. Bagi para orang tua. Bagi bapak ibu guru nggak tahu ya, karena ya mereka semakin akrab dengan yang namanya teknologi. Ya, harus mengoreksi ujian, harus mengumpulkan, harus melihat video anak-anak. Jadi tidak ada lagi guru-guru yang gaptek. Ya, guru-guru yang gaptek itu sekarang nggak bisa lagi. Ya, guru-guru harus mengikuti juga bagaimana anak ini berkembang. Kita berhadapan dengan generasi Z. Generasi Z yang bangunnya aja, tidurnya aja jam hidupnya aja berbeda. Kita kan jam 10, 11 itu tidur. Mereka baru bangun, baru memulai kehidupan gitu. Saya mulai cek itu orang-orang generasi Z itu hidupnya malam hari gitu. Ya. Jadi kita bersyukur juga bahwa di tengah keprihatinan ini, pandemi ini mengajarkan kepada kita banyak hal yang positif. Dan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Dan kita yakin bahwa corona dan pandemi ini akan berakhir. Yakinlah, harus yakin dan seyakin-yakinnya. Kalau nggak yakin stres kita. Harus yakin ini akan bisa diatasi. Sehingga nanti ketika semuanya menjadi baik, kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang baru. Orang tua yang sudah punya rasa empati, sudah tahu cara mendidik anak, berempati kepada anak, berempati kepada guru. Anak-anak kita juga bisa lebih menghargai waktu, lebih bisa menggunakan teknologi yang sebelumnya mungkin lebih banyak mengganggu daripada digunakan. Ya, maka perayaan Ekaristi ini kita merangkum semua intensi-intensi kita, semua syukur kita, suatu perayaan yang menyatukan kita semua. Kerinduan kita untuk merayakan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah Kristus menjadi murid-murid Tuhan Yesus.
Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, orang tua wali murid, Bapak Ibu guru, para suster, seluruh karyawan, rekan-rekan kerja, para alumni yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita disatukan oleh Kristus dan kita ingat dua pesan dari sabda Tuhan. Jangan lakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kasihilah musuh-musuhmu, pedulilah kepada sesama, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah panggilan kita sebagai warga Riji 1 dan Riji 2. Tuhan memberkati. Amin.